Halo teman-teman, selamat datang pada channel Praktisi Manajemen. Pengalaman saya selama 28 tahun bekerja sebagai praktisi manajemen memotivasi saya untuk berbagi ilmu yang berhubungan dengan 1. Manajemen proyek, 2. Manajemen manufacture atau industri. Kali ini saya akan membawakan materi Total Productive Maintenance atau yang biasa disingkat dengan TPM. Mengapa kita harus mempelajari TPM sebagai Lean Initiative? Kompetitif dalam biaya, mengontrol biaya, mengontrol cacat atau produk gagal, mengurangi waktu stop mesin. TPM atau Total Productive Maintenance mempunyai sifat proaktif, melibatkan semua karyawan, preventif, pencegahan, prediksi atau perkiraan, dan terakhir adalah perencanaan. Mengapa ingin berubah? Tindakan yang harus dikerjakan: mengurangi cacat proses, mengurangi waktu produksi yang hilang, biaya serendah mungkin dengan mengurangi kegagalan proses. Tentunya dari 3 tindakan yang kita kerjakan adalah tujuannya bagaimana menurunkan cost serendah mungkin dengan kualitas semaksimal mungkin. Pada Lean System, kita lihat TPM adalah salah satu dari 3 pilar sistem manajemen yang ada di manufacture. Selain itu, ada pilar yang paling penting adalah manajemen 5S atau 5R. Kali ini kita akan membawakan atau menjelaskan bagaimana hubungan yang erat antara TPM dan 5S. 7 macam pemborosan yang dapat dikurangi dari TPM adalah 1. Transportasi, 2. Kelebihan produksi, 3. Penambahan proses, 4. Pergerakan, 5. Menunggu, 6. Inventarisasi, 7. Ketidaksesuaian atau cacat produksi, yang biasa disebut waste manufacturing. 7 pemborosan atau 7 waste dalam Lean Manufacturing pertama kali diperkenalkan oleh Taiichi Ohno yang bekerja di Toyota Jepang dalam sistem produksi Toyota atau Toyota Production System. Penyebab 7 pemborosan atau 7 waste. 1. Transportasi. Pemborosan terjadi karena tata letak atau layout produksi yang buruk, pengorganisasian tempat kerja yang kurang baik, sehingga memerlukan kegiatan pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. 2. Produksi yang berlebih atau overproduction. Pemborosan yang terjadi karena inventory adalah akumulasi dari barang jadi, barang setengah jadi, dan bahan mentah yang berlebihan di semua tahap produksi, sehingga memerlukan tempat penyimpanan, modal yang besar, orang yang mengawasinya, dan pekerjaan dokumentasi. Ketiga, proses berlebihan. Tidak semua proses memberikan nilai tambah bagi produk yang diproduksi maupun pelanggan. Proses yang tidak memberikan nilai tambah ini merupakan pemborosan atau proses yang berlebihan. Contoh proses inspeksi yang berulang kali. 4. Pergerakan. Pemborosan yang terjadi karena gerakan-gerakan pekerja maupun mesin yang tidak perlu dan tidak memberikan nilai tambah terhadap produk tersebut. Contohnya, peletakan komponen yang jauh dari jangkauan operator. 5. Menunggu. Saat seseorang atau mesin tidak melakukan pekerjaan, status tersebut disebut menunggu. Contoh adanya kerusakan mesin, suplai komponen yang terlambat, hilangnya alat kerja, ataupun menunggu keputusan atau informasi tertentu. 6. Inventarisasi atau inventory. Pemborosan yang terjadi karena akumulasi dari produk jadi, barang setengah jadi, atau work in process
dan bahan mentah yang berlebihan di semua tahap produksi sehingga memerlukan tempat penyimpanan. Modal yang besar, orang yang mengawasi juga semakin banyak. 7. Cacat produksi atau defect. Pemborosan terjadi karena buruknya kualitas atau adanya kerusakan sehingga diperlukan perbaikan. Ini menyebabkan biaya tambahan yang berupa biaya tenaga kerja, komponen yang digunakan dalam perbaikan, dan biaya-biaya lainnya. TPM sangat efektif untuk mengeliminasi 5 macam pemborosan. Yang pertama, mesin rusak. Yang kedua, cacat, produk gagal, dan pengulangan pekerjaan. Ketiga, masalah keselamatan. Keempat, stop pendek atau biasa disebut minor stop. Kelima, pengurangan kecepatan atau yang biasa disebutkan dengan turun speed. Apa itu TPM? TPM adalah alat yang praktis untuk mengoptimalkan efektivitas peralatan dan mesin. 1. Mengawali dengan kegiatan 5S atau 5R. 2. Membuat basis data waktu stop. 3. Manajemen pemeliharaan atau preventive management system. 4. Memperluas peran operator. 5. Mengembangkan keterampilan perawatan profesional. 7 langkah perawatan mandiri. Yang pertama, kita akan memotivasi semua karyawan atau operator yang ada di dalam sistem manufacture atau dalam perusahaan itu. Yang pertama adalah dari step 1 sampai step 4. Pertama, step 1 adalah pembersihan awal. Kedua, step 2 penanggulangan kontaminasi. Step 3, standar pembersihan dan pelumasan. Step keempat adalah inspeksi umum. Tentunya dari step 1 sampai step 4 kita akan mendapatkan perubahan kondisi dasar. Kemudian kita lanjutkan dengan step 5 dan step 6. Step 5 adalah inspeksi mandiri. Step ke-6 adalah standarisasi. Dari step 5 dan step 6 ini kita akan dapatkan perubahan pola pikir. Dan yang terakhir adalah step 7 adalah perawatan mandiri atau yang biasa disebut dengan autonomous maintenance. Tentunya dari step 7 kita akan mendapatkan perubahan tempat kerja dan cara kerja. TPM adalah perencanaan, prediksi, dan pencegahan. Yang pertama, dimulai dengan 5S. 2. Membuat basis data waktu mesin stop yang komprehensif berdasarkan penyebab, frekuensi, dan durasi atau lama stop. 3. Prediksi dan waktu stop menggunakan sistem manajemen pemeliharaan. 4. Menambahkan peran operator sebagai poin pertama peringatan dan pencegahan. 5. Pemeliharaan yang profesional. 5R atau 5S tempat kerja. Tempat kerja yang aman, bersih, teratur adalah dasar kualitas efisiensi. Yang pertama ringkas atau short. Yang kedua rapi, shine. Yang ketiga resik atau set in order. Keempat rawat atau standardize. Kelima rajin atau sustain. Mengawali kegiatan TPM dengan 5R atau 5S. Kita tidak dapat mengetahui permasalahan secara jelas apabila tempat kerja berantakan. Membersihkan dan mengatur tempat kerja untuk membantu tim untuk mengungkap masalah. Membuat masalah terlihat adalah langkah pertama perbaikan. Mesin dan tempat kerja yang bersih menciptakan kebanggaan dan keamanan dan keselamatan. Contoh penerapan 5S kita bisa lihat pada gambar ini. Ini merupakan gambar sebelum penerapan 5S. Ini sangat berantakan. Kemudian pada saat sesudah penerapan 5S ini lebih bersih dan lebih tertata dengan baik. Ini gambar
gudang finish good yang awalnya adalah berantakan. Mungkin jika kita mencari inventory sangat sulit. Nah, ini setelah kita melakukan kegiatan penerapan 5R atau 5S ini lebih baik. Tentunya dengan mudah kita akan bisa menemukan barang yang kita cari atau kita perlukan. Demikian penyampaian TPM pada kali ini. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih dan jangan lupa subscribe.